Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang sudah datang ke sini. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Nih gara-gara stand up banyak perubahan yang terjadi di hidup gue ya. Salah satunya aja sekarang gue jadi sering main ke mall, nongkrong di kafe buat bikin materi. Biasanya mah gue jarang main ke mall. Sekalinya main ke mall juga paling nongkrongnya bukan di kafe, paling tukang DPD. Gara-gara stand up juga gue udah punya pacar, alhamdulillah. Sini ada yang belum punya pacar? Lu udah punya pacar belum? Belum. Kelihatan bibirnya pecah-pecah, jarang ciuman pasti. Gini, gue punya pacar, gue dari Bogor, pacar gue kebetulan orang Bekasi. Makanya gue nggak terima kalau ada yang bilang anak Bekasi itu nora-nora, gue nggak terima gue. Anak Bekasi itu nggak ada yang nora kan? Nggak ada ya, kecuali yang topinya kebalik nih, nora banget nih. Syuting topi kebalik. Gue anak Bekasi, cewek gue juga nggak, gue anak Bekasi, pacar gue anak Bekasi, pacar gue nggak norak, dia cuma ya agak alay aja gitu dikit. Jadi aneh, kalau misalnya alaynya tuh kelihatan dari sikap dia gitu, dari cara dia balas pesan gitu. Kalau misalnya orang yang normal kan begitu gue tanya misalnya lagi apa, paling jawabnya lagi makan nih. Kalau cewek gue enggak, dia alay banget. Gue tanya lagi apa, lagi lucu-lucunya nih, dah. Lucu-lucunya. Kata gue anak komunitas stand up komedi, mana lu? Terus gue juga pernah gitu ngajak pacar gue makan di kafe gitu, di mall gitu. Sebagai cowok yang baik kan gue nanya dulu ya, gue bilang yang kamu makan gak mau. Terus gue tanya, kamu doyan pizza gak? Dia ngerasa tersinggung. Katanya aku doyan lah, jangan mentang-mentang aku anak Bekasi kamu pikir aku gak doyan. Aku sering kali makan pizza. Ya udah gue ajak makan pizza, gue pesen pizzanya datang dia komentar, yang kok di pizzanya nggak ada ketan hitam, itu martabak anjir. Cuma nggak enaknya punya pacar di Bekasi itu nggak bisa berkomunikasi kayak orang yang pacarnya deket. Kalau orang yang rumahnya deket tuh enak, begitu pacarnya bilang, yang rumahku kosong nih, pasti gerakannya cepet kan itu. Ya udah aku kesana. Kalau gue pacar gue di Bekasi, rumah gue di Bogor, pacar gue bilang yang rumahku kosong nih, ya udah jual aja lah. Ntar pindah dekat rumah aku. Gak enak kan. Awal-awal tahun ini tuh banyak orang yang pengen bikin resolusi. Kalau gue sih resolusinya standar aja, gue pengen sehat. Karena bagi gue sehat itu susah. Kalau sakit mah gampang, kita tinggal keluar rumah hujan-hujanan sakit. Ya kan? Kita keluar rumah panas-panasan sakit. Bahkan kita di rumah aja nih gak ngapa-ngapain itu bisa sakit. Kayak gue waktu pas jadi pengangguran, itu di rumah aja gak ngapa-ngapain. Akhirnya gue sakit. Sakit hati denger omongan tetangga. Kan tahu sendiri ya, tetangga kalau udah ngomong apalagi ibu-ibu, apalagi apa aja diomongin gitu. Tuh lihat si Ridwan udah lulus bukannya kerja malah di rumah mulu. Tuh lihat si Ridwan udah lulus bukannya kerja malah nyusahin orang tua mulu. Sakit hati gue. Sampai sekarang akhirnya gue jadi stand up komedian, gue masih suka diomongin coba. Tuh lihat si Ridwan sekarang jadi stand up komedian, tiap manggung kerjaannya ngomongin kita mulu. Serba salah. Serba salah gitu. Dan masalahnya gue gak bisa ngelarang orang buat gak ngomongin gue. Yang bisa gue lakuin tuh cuman berbuat baik supaya orang kalau ngomongin gue ngomongin yang baik-baiknya aja. Cuma masalah yang kedua adalah namanya kebaikan itu susah diingat ya kan. Kalau keburukan nempel di otak. Kayak misalnya ada orang kecelakaan, kita tolongin. Besokannya belum tentu orang itu ingat sama kita kan. Tapi situasinya kalau dibalik misalnya kita yang ketabrak sama orang. Muka orang yang nabrak kita pasti kita ingat kan. Jangankan mukanya, plat nomornya kita hafal. Maka ini kalau misalnya di jalan gitu ada orang-orang yang naik motor sambil nunduk-nunduk nih, kalau nggak salah gue ada fotonya, orang naik motor sambil nunduk-nunduk. Nih, kalau ada lu lihat di jalan ada orang yang kayak gini, ini sebenarnya dia bukan mau ngebut, tapi ngeliatin plat nomor yang nabrak gue kemarin mana nih? Tabrak balik gitu. Terus apalagi ya? Kalau ada yang kayak gini suka ngeselin, yang lebih ngeselin lagi kalau di jalan raya tuh gue sama ibu-ibu yang suka bawa motor gitu. Entah kenapa kalau lihat ibu-ibu lagi bawa motor tuh pilihannya cuma dua, kalau nggak marahin ngomentarin. Soalnya ibu-ibu tuh kalau lagi bawa motor ya pergerakannya agak susah diprediksi gitu. Kayak kecoa terbang. Tiba-tiba ke kanan, tiba-tiba ke kiri, tiba-tiba terbang, udah terbang kencing lagi. Ini kalau ketemu yang gini jangan diomelin nih, semprot aja. Tadi juga mati. Apalagi kalau misalnya ibu-ibunya PMS, pasti nyebelin banget kan ya. Yang namanya cewek tuh kalau lagi PMS tuh kadang emosinya suka susah dikendaliin. Gampang marah. Kayak cewek gue tuh kalau lagi PMS dikit-dikit marah, telat ngabarin marah, telat jemput marah. Bahkan gue pernah nggak telat ngejemput tetap dimarahin. Kata gue kenapa masih marah, yang kan aku nggak telat jemput. Kata dia ya aku marah lah orang yang kamu jemput cewek lain.
Ya udah sini peluk. Pasti peluk, gue nanya rumah masih kosong nggak? Terima kasih gue Ridwan. Selamat malam.